Kamera dengan fitur segudang ini harganya nggak nyampe 6 juta. Udah sama lensa. Ini dia Sony A6000. Halo semuanya, perkenalkan saya Logo Valentino dan saya adalah seorang fotografer pemula dan suka sama hal-hal yang berbau teknologi. Kali ini aku akan bahas tentang kamera sejuta umat yang aku yakin sampai sekarang tuh masih banyak yang pakai dan masih banyak yang cari dengan berbagai alasan. Ini dia, bentar, Sony A6000. Apakah nih Sony A7 fokusnya sebagus itu? Disclaimer dulu, ini semua yang aku jelasin di video ini adalah pendapat pribadi aja. Alasan orang masih pakai kamera ini atau mungkin tertarik untuk membeli kamera ini adalah harganya. Kamera ini di Tokopedia itu harganya udah 6,5 juta sampai 8 juta, itu pun udah include sama lensa kitnya yang versi 1650. Sebentar aku ambil. Harusnya ada di sini. Apakah fokusnya sebagus itu? Kalau untuk marketplace di Facebook itu tergantung dengan kondisi, dengan kelengkapan, dan shutter count-nya biasanya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini yang aku tampilin adalah marketplace yang ada di Cilacap. Terus apa alasan lain mengapa orang masih pakai kamera ini? Apa cuman karena harganya doang? Selain harganya yang murah, menurutku kamera ini tuh punya fitur yang sangat banyak selayaknya kamera profesional. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kamera ini kalian tuh udah bisa kerja. Mau di bidang fotografi, atau videografi, ataupun mungkin content creator, atau mungkin cuman sekedar hobi. Di kamera ini kalian bisa atur manual exposure, white balance, focus mode, dan lain-lain banyak lah pokoknya. Artinya apa? Artinya emang kamera ini tuh diperuntukkan untuk orang yang mau belajar kamera profesional, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Karena kan kalau misalkan baru belajar langsung megang A7 Mark IV kan ya susah. Dan bahkan sampai sekarang aku sering lihat videografer tuh masih pakai kamera ini. Kalau fotografer malah aku jarang lihat. Dan alasan berikutnya yang paling aku suka dari kamera ini adalah autofokusnya tuh kenceng banget. Ini aku nggak bisa sampai ngomong apa-apa lagi sih ya. Aduh, terkesan berlebihan. Tapi emang begitu kenyataannya. Gini cuy, gini. Kalau misalkan kalian pernah ngeliat HP ataupun mungkin kamera yang nyari fokusnya kayak gini nih. Nah, di kamera A6000 ini sangat jarang terjadi asalkan cahayanya tuh memadai. Jadi tuh bener-bener kalau cahayanya cukup tuh fokusnya tuh langsung straight to the point gitu. Jadi langsung set ngunci gitu. Bahkan dibandingkan dengan kamera yang buat syuting sekarang atau yang sering aku pakai buat kerja foto, itu sangat jauh sih kalau dari segi kecepatan fokusnya, dan kalau keakuratannya sih ya sama-sama akurat lah ya. Cuman kalau A7 klasik yang aku pakai ini kayak nyarinya tuh lama gitu, terus harus bener-bener nyari dulu, maju mundur, terus baru dia dapat fokusnya. Tapi mungkin karena ini full frame gitu ya, apalagi ini full frame seri pertama. Lanjut ke Sony A6000. Yang berikutnya adalah continuous shootingnya. Ini aku sebenarnya jarang banget pakai mode brush gitu untuk foto-foto sport, tapi di kamera ini tuh continuous shootingnya menurutku udah kenceng banget sih untuk harga segini ya. Fitur ini bisa kalian atur mulai dari low, medium, sama high, dan kalian coba denger versi yang high-nya. Gila bro, ini bener-bener kenceng bro. Masih kurang kenceng. Kalau masih kurang kenceng, kalian mending pakai video, habis itu kalian screenshot momen yang tepat.
nggak bercanda ya. Kalau emang lebih cepet ya berarti kamera ini bukan untuk Anda. Nah, ini sekarang kita ngomongin video ya. Kalau untuk video ini ada satu kekurangan yang menurutku cukup fatal sih. Bukan cukup fatal ya, tapi kayak aduh sayang banget gitu rasanya ya. Kamera ini tuh nggak ada untuk mikrofon, nggak ada cek audio untuk mikrofon ataupun untuk kita monitoring. Jadi di sini tuh pure kita cuman ada kabel USB yang mikro, charger zaman dulu. Ini fungsinya buat ngecas kamera dan untuk transfer file. Dan yang satunya itu ada port HDMI-nya. Dan benar-benar emang nggak ada untuk mikrofonnya. Itu doang sih yang sayang banget sih. Nah, kalau untuk segi resolusi, apa sih ini resolusi bukan sih? Ini kamera tuh cuma mentok sampai 1080p 60 fps. Jadi belum bisa 4K ya kali. Tapi menurutku untuk mungkin ya untuk job wedding ataupun mungkin sinematik itulah ya, atau untuk bikin konten sih menurutku udah cukup banget. Apalagi kalau mungkin cuman untuk sosmed ataupun TikTok. Ini emang kamera untuk perintis banget sih, bukan pewaris ya lagi-lagi. Karena ya emang kalau misalkan kita syuting pakai 4K pun ngedit juga pasti jadi lebih berat kan. Oke, lanjut ke alasan berikutnya. Ini kita udah masuk ke kekurangannya ya. Kamera ini nggak bisa untuk S-Log. Jadi kalau misalkan di beberapa kamera yang seri terbaru dari Sony itu kan ada fitur S-Log supaya kita color gradingnya pun jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar color grading ya nggak bisa pakai S-Log. Mungkin solusinya kalian bisa ke picture style-nya, terus kalian pakai standar atau neutral, paling diturunin kontrasnya sama saturasinya, paling begitu. Halo tuan dan puan sekalian, selamat datang di Tentang Videografi. Kurva logaritmik, lu bisa nangkapin detail yang lebih jelas dan dynamic range yang jauh lebih luas ketimbang lu pakai settingan kamera biasa. Nah, setelah itu kalian baru bisa belajar mungkin lewat Adobe Premiere atau mungkin DaVinci Resolve gitu kan. Dari tadi kita belum bahas tentang fisik kamera ini. Menurutku kamera ini enak banget, kecil, compact banget, mau dibawa-bawa kemana-mana juga enak, mau disakuin enggak sih, nggak pantas sih, karena ini belum sama lensanya ya. Kalau misalkan dibawa traveling naik gunung pun ini nggak nambah beratnya sih gitu sih, kecuali emang kalian emang selemah itu gitu. Dan ini LCD-nya udah bisa di flip ke atas seperti ini 90 derajat, dan kalau misalkan ke bawah itu mungkin sekitar 45 derajat, kayaknya nggak nyampe 45 derajat sih. Jadi kalau misalkan kalian ngevlog begini ya nggak bisa gitu. Tapi kalian bisa kira-kira lah, kalau misalkan kalian lihat lensanya itu berarti kalian udah center di tengah sih, menurutku begitu. Fungsinya kalau misalkan kayak gini, kalau kalian moto dari angle seperti ini menurutku enak-enak aja sih. Kalau misalkan low angle terus kalian begini juga sangat membantu. Dan satu hal lagi yang paling aku cinta dari kamera ini adalah brand itu sendiri, Sony. Oke, mungkin ini terkesan agak personal ya, karena wah aku tim Fuji nih, wah aku tim Canon, aku tim Nikon, aku tim Olympus dan lain sebagainya. Tapi menurutku ya untuk seorang perintis kayak aku gini ya, Sony itu sangat memudahkan karena dia kan imon. Dia dari Sony A5000, A5100, A6000, A7, Mark 4 sampai A9 pun dia masih pakai Sony E-mount. Jadi kalau misalkan suatu hari kalian udah lengkap koleksi lensanya, terus kalian mau upgrade body tuh nggak perlu pusing, wah nanti lensanya nggak bisa dipakai gitu. Tapi di Sony ini lensanya masih bisa dipakai. Atau mungkin sesimpel gini deh, kalian beli Sony lawas gitu, terus teman kalian yang mungkin udah profesional tingkat dewa gitu, anjay, tuh punya banyak koleksi lensanya udah dewa, terus kalian pengen coba pinjem tuh, emang ngaruh nggak sih lensa itu di body yang jelek, misalkan begitu, kalian pengen coba gitu, bisa dipasang, nggak perlu repot. Jadi kalian tuh punya opsi untuk upgrade, opsinya itu lebih enak lah menurutku sih begitu. Itu pendapatku pribadi ya. Dan mungkin